Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Muhammad Ibone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ekonomi Semester 1. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah pengertian nilai tukar. Apa sih itu nilai tukar? Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang dibayarkan untuk memperoleh mata uang asing. Di dalam nilai tukar, kita sering mendengar dua istilah, yaitu apresiasi dan depresiasi. Apabila nilai tukar mengalami kenaikan, maka disebut apresiasi. Dan apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka disebut depresiasi. Dan dampak dari depresiasi ini dapat menyebabkan inflasi atau berimbas ke perekonomian suatu negara. Materi selanjutnya adalah teori nilai tukar. Nilai tukar memiliki dua teori. Yang pertama, teori law of on price adalah suatu kondisi di mana barang yang identik harus dijual dengan harga yang sama dimanapun barang itu dijual, jika harganya ditetapkan dengan mata uang yang sama. Contohnya, harga satu minuman kaleng di Indonesia seharga Rp5.000, sedangkan US dollar adalah 0,5, sehingga nilai tukarnya adalah 10.000 per US dollar, di mana biaya transportasi adalah 0. Yang kedua, teori purchasing power parity, di mana nilai tukar mata uang yang di antara dua negara menyesuaikan dengan tingkat harga atau inflasi di kedua negara. Teori ini mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, asumsi trade barriers, tariffs and quota dan biaya transportasi 0. Yang kedua, asumsi semua barang dapat diperdagangkan antar negara. Yang ketiga, asumsi barang adalah identik di semua negara. Dan yang terakhir adalah mengabaikan ekspektasi debtors dari penguasaan aset. Yang pertama yaitu sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Dalam sistem ini, biasanya suatu nilai pertukaran kurs diserahkan kepada mekanisme pasar dengan syarat yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah. Besarnya tingkat permintaan dan penawaran terhadap mata uang menentukan tinggi rendahnya kurs mata uang tersebut. Yang kedua, sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating rate. Sistem ini merupakan gabungan dari dua sistem, yaitu sistem kurs tetap dan kurs bebas. Nilai kurs dapat bergerak secara bebas, naik atau turun, namun dalam menghindari gejolak yang akan terjadi dalam nilai kurs ini, pemerintah akan melakukan intervensi. Pemerintah ikut andil dalam melakukan intervensi saat harga kurs mencapai batas-batas tersebut. Sistem kurs merangkak. Sistem kurs merangkak adalah nilai tukar mata uang yang mengalami penyesuaian secara bertahap dan teratur oleh otoritas moneter. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang ditentukan oleh otoritas berwenang seperti bank sentral dan disesuaikan secara periodik berdasarkan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi atau neraca perdagangan. Yang kedua yaitu sistem sekeranjang mata uang. Sistem sekeranjang mata uang adalah sistem nilai tukar yang menggunakan sekeranjang mata uang sebagai referensi dalam menentukan nilai tukar mata uang dalam sistem ini. Nilai tukar mata uang ditentukan berdasarkan perbandingan nilai mata uang tersebut terhadap sekelompok mata uang lainnya yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system adalah sistem nilai tukar di mana otoritas moneter seperti bank sentral menetapkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang sendiri secara tetap dan ditetapkan. Adapun pengertiannya, sistem kurs tetap merupakan sistem nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah
otoritas moneter mengintervensi pasar untuk mempertahankan nilai tukar mata uang. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, stabilitas moneter tetap. Sistem kurs tetap memastikan bahwa nilai tukar mata uang tetap stabil yang membantu mengontrol inflasi dan deflasi. Yang kedua, kontrol oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kontrol tinggi dalam menetapkan nilai tukar mata uang yang dapat digunakan untuk mengarah kurs valuta asing terhadap mata uang sendiri. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kurang fleksibilitas. Sistem kurs tetap tidak fleksibel dalam menyesuaikan kurs valuta asing terhadap mata uang sendiri karena otoritas moneter mengintervensi pasar untuk mempertahankan nilai tukar. Yang kedua, kebijakan moneter rentang. Negara yang menerapkan sistem kurs tetap kehilangan kemandirian dalam kebijakan moneter dan sistem ini juga rentan terhadap guncangan. Free floating rate atau kurs mengambang bebas. Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang ditunjukkan bagi suatu negara dengan sistem perekonomian yang sudah mapan. Sistem nilai tukar yang dimaksud tersebut akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan keadaan internal dan eksternal, sehingga dapat dikatakan dalam sistem nilai tukar ini hampir tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, yang pertama ada inflasi. Inflasi yang lebih tinggi terhadap suatu negara dapat menyebabkan harga-harga dalam negara itu lebih mahal dibandingkan dengan harga-harga di luar negara, sehingga dapat mengurangi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang kedua ada suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi terhadap suatu negara dapat menyebabkan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, karena itu dapat meningkatkan daya beli negara tersebut. Yang ketiga ada defisit akun berjalan. Defisit akun berjalan yang dapat terjadi ketika suatu negara memiliki keseimbangan ekspor dan impor yang negatif, sehingga dapat mengurangi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang keempat, utang publik. Jumlah utang publik yang tinggi di suatu negara dapat menyebabkan peningkatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Karena itu dapat meningkatkan daya beli negara tersebut. Yang kelima ada ketetapan perdagangan. Ketetapan perdagangan antara suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Misalnya, jika suatu negara mengekspor barang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain, maka nilai tukar rupiah dapat meningkat terhadap mata uang asing. Yang keenam, stabilitas harga. Stabilitas harga mata uang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jika mata uang suatu negara stabil, maka nilai tukar rupiah akan lebih stabil terhadap mata uang asing. Ada beberapa metode penerapan nilai tukar yang dapat digunakan oleh sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan. 1. Penerapan lelang atau uploading system. Metode ini melibatkan lelang mata uang oleh bank sentral atau lembaga keuangan negara. Bank sentral menawarkan mata uangnya kepada pasar dengan menentukan tingkat tukar yang diinginkan. Para peserta lelang, seperti bank-bank komersial atau lembaga keuangan lainnya, kemudian mengajukan penawaran untuk membeli mata uang tersebut dengan tingkat tukar yang ditentukan oleh bank sentral. Metode ini memberikan fleksibilitas kepada bank sentral untuk mengatur tingkat tukar berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Kedua yaitu penerapan intervensi pasar atau market infestation. Metode ini melibatkan intervensi langsung oleh bank sentral di pasar valuta asing. Bank sentral akan membeli atau menjual mata uangnya di pasar untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan pada gilirannya nilai tukar mata uang tersebut.
Jika bank sentral ingin menguatkan nilai tukar, mereka akan membeli mata uangnya. Sementara, jika mereka ingin melemahkan nilai tukar, mereka akan menjual mata uangnya. Intervensi pasar dapat dilakukan dalam skala besar atau kecil, tergantung tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penerapan kebijakan moneter. Metode ini melibatkan penggunaan kebijakan moneter oleh bank sentral untuk mempengaruhi nilai tukar. Bank sentral dapat mengubah suku bunga, jumlah uang yang beredar, atau menggunakan instrumen kebijakan moneter lainnya untuk mengatur tingkat suku bunga dan kebijakan pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Misalnya, dengan menaikkan suku bunga, bank sentral dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya dalam mata uang negara tersebut, yang pada gilirannya dapat menguatkan nilai tukar. Kebijakan fiskal polisi. Metode ini melibatkan penggunaan kebijakan fiskal oleh pemerintah untuk mempengaruhi nilai tukar. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pendapatan pengeluaran pemerintah termasuk perubahan dalam pajak, pengeluaran infrastruktur, subsidi, dan sebagainya. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi permintaan penawaran mata uangnya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai tukar. Setiap negara menerapkan metode penerapan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan mereka. Kebijakan nilai tukar dapat berubah dari waktu ke waktu untuk mencerminkan perubahan dalam faktor-faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah yang relevan.